Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela, NIM 5023100100089. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mata kuliah analisis dan visualisasi data yang berjudul Dashboard Analisis dan Visualisasi Data Penjualan Toko Poppers Skateboard Semarang menggunakan Tableau. Nah, pendahuluannya yaitu di sini ada Toko Poppers Skateboard Semarang adalah perusahaan individu yang bergerak di bidang penjualan skateboard. Dalam penerapan penjualan Poppers Skateboard ini menggunakan aplikasi Business Intelligence sistem menggunakan Tableau. Dengan penerapan aplikasi ini, metodologi yang digunakan adalah BI Roadmap. Selanjutnya, Tableau adalah software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif bagi seseorang yang bekerja menggunakan informasi bisnis. Business Intelligence atau BI adalah seperangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk mengkonsolidasi, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam konteks proses bisnis. Metode penelitian yaitu merupakan serangkaian kegiatan untuk memahami situasi bisnis dengan menggunakan atau melakukan berbagai jenis analisis pada data yang dimiliki oleh organisasi serta data eksternal. Selanjutnya yaitu Extract, Transform, Loading atau ETL merupakan proses pertama kali yang dilakukan dalam pembuatan data warehouse. Ini adalah gambar Tableau, di mana Tableau merupakan salah satu software business intelligence yang berasal dari Shetley, Washington, United States. Software menghasilkan produk visualisasi data yang lebih interaktif. Selanjutnya di sini ada beberapa kelebihan yang dimiliki Tableau pada tahun 2017. Di antaranya, yang pertama, mampu melakukan visual patterns lebih cepat. Yang kedua, dapat melakukan koneksi data berbagai sumber seperti SQL, database, spreadsheet, cloud aplikasi seperti Google Analytics dan Salesforce. Yang ketiga itu dapat membuat dan menampilkan tren atau mengidentifikasi kesempatan dan perhitungan. Dan yang keempat, membuat interaktif map secara otomatis. Kelima, data yang diekspor dan menghasilkan analisis data. Dan yang keenam yaitu proses implementasi yang cepat karena akses langsung. Adapun metode pengembangannya yaitu justification system, di mana menentukan kebutuhan bisnis organisasi, permasalahan, solusi masalah. Yang kedua itu ada phase planning, di mana phase planning itu kita membuat perencanaan awal untuk penerapan aplikasi teknologi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu phase business analysis, yaitu tahapan yang harus dilewati pada phase yang sekarang kita buat. Rancangannya seperti ini. Rancangan penelitian yang baik dan terarah akan menghasilkan kesimpulan yang baik, di mana tahapan justification sampai tahap construction yang berfokus pada penerapan aplikasi BI. Di sini kita bisa lihat gambarnya, di mana kita mulai start, terus ada pendahuluan, identifikasi masalah, perencanaan, analisis, desain, penerapan, review, laporan. Ini adalah flowchart penelitiannya. Selanjutnya di sini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis sumber data dan kebutuhan informasi, yang kedua identifikasi masalah, solusi masalah, dan kita bisa lihat di sini. Kita lihat pada tanggal pembelian pada tanggal 1 bulan 1 2017, harganya yaitu 950.000. Jumlah pembelinya hanya 1 orang. Nah, untuk nama produknya di sini kita bisa lihat ada Dex Puppets Pemula Series, dan keunggulan produknya yaitu Recommended Star Skate. Ini adalah data pembelian dan keunggulan produk tersebut dalam proses ETL. Selanjutnya yaitu proses Extract, Transform, Loading atau ETL. Dapat memilih Microsoft File Input pada input bagian menu. Kita bisa lihat di sini input file Excel, remove nama pelanggan,
namanya itu order ID, tipenya string. Di sini kita bisa lihat gambarnya, di mana ada tanggal pembelian, nama pelanggan, kota, provinsi, kategori, dan nama produk, harga, dan jumlah pembelian. Justification yaitu langkah awal yang harus dilakukan untuk penelitian kebutuhan bisnis organisasi, permasalahan, solusi, masalah, dan manfaat menggunakan BI. Yang ketiga yaitu ada planning, di mana planning itu dibutuhkan perencanaan yang digunakan supaya kita menjadi lebih efektif untuk melakukan proses dan efisien. Dalam tahapan planning, kita teknologi yang digunakan keperluan desain dan deployment. Yang keempat yaitu analisis. Dalam pembuatan BI atau dashboard dengan Tableau diperlukan analisis yang bertujuan untuk mempelajari masalah yang ada di perusahaan. Dashboard persebaran konsumen Puppers di Indonesia adalah laporan persebaran konsumen di seluruh Indonesia dari transaksi yang terjadi berdasarkan jumlah pembelian per tahun. Di sini kita bisa lihat dashboard persebaran konsumen pada Puppers di Indonesia. Ini dia petanya. Nah, di sini adalah dashboard tren penjualan barang, adalah laporan yang terjadi berdasarkan harga jumlah pembelian per bulan dan per tahun dari 2017, 2018 sampai 2019. Di sini kita bisa lihat dashboard tren penjualan barang pada tahun 2017 itu harganya mencapai 4 miliar dan jumlah pembeliannya itu sekitaran. Di sini kita lihat pada tahun 2017 sampai 2020 penjualan yang paling tertinggi yaitu 2018 menuju ke 2019 hampir mencapai 12 M. Ini adalah dashboard tren penjualan barang. Nah, selanjutnya dashboard penjualan barang adalah kumpulan dari sub-sub dashboard yang telah dibuatkan sebelumnya. Ini adalah dashboard penjualan barang di mana tren penjualan barang berdasarkan harga. Di sini ada pada tahun 2017 tren tanggal pembeliannya itu mencapai 20 hingga 15 M. Sementara keunggulan produk Puppers yaitu Dutch Puppers Dugdern Series. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Nah, untuk kesimpulannya, di mana Tableau pada toko Puppers Skateboard di sini yaitu tool yang digunakan untuk mengolah raw data sebelum melakukan visualisasi. Agar data bisa diolah, digunakan sesuai kebutuhan adalah PDHAU Data Integration atau PDI. Yang kedua itu aplikasi yang digunakan untuk membuat dashboard dari data yang sudah diekstrak menggunakan PDI menjadi dashboard adalah Tableau. Yang ketiga penerapan dashboard pada toko Puppers Skateboard menggunakan Tableau. Dashboard yang dihasilkan menggunakan untuk membantu pengambilan keputusan dari para pengelola toko. Yang keempat atau yang terakhir yaitu jumlah dashboard, yakni sebanyak 3 jenis. Yang pertama itu menentukan jumlah persebaran konsumen Puppers Skateboard di Indonesia. Kedua, text table untuk melihat keunggulan material produk. Dan yang ketiga, bar dan line chart untuk mengetahui tren penjualan per bulan hingga per tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.